Ada orang mengatakan puncak dari cinta itu adalah ketika memiliki. Tapi puncak dari cinta adalah ketika kita bisa berbagi. Sebetulnya Al-Qurban itu adalah semangat berbagi. Kurban, klimaks ujian cinta. Masya Allah, klimaks ujian cinta. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa itu Huriyah Community, karena selaku pembina sudah hampir kita membina Huriyah Community ini lebih kurang 1 tahun. Huriyah Community itu sudah hadir di Kota Pekanbaru, lahir sekitar bulan Januari 2019. Gebrakan pertama yang kita lakukan adalah menajah sebuah seminar dengan mengundang pembicara nasional yaitu Umu Balkis. Waktu itu kita bikin seminar itu di Hotel Royal Asnov. Alhamdulillah begitu cukup mendapat sambutan dari warga Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Waktu itu hampir 600 orang yang hadir dalam seminar ini. Dan ini menjadi sebuah kegiatan pertama kita sehingga memunculkan nama Huriyah sebagai sebuah komunitas yang memang ingin ikut serta mengedukasi umat ini dengan nilai-nilai Islam. Latar belakang dari keanggotaan Huriyah ini beragam. Dan kita bersama-sama di sini sering sekali mengadakan kajian-kajian yang sifatnya rutin mingguan dan juga melaksanakan kegiatan dalam melakukan bakti sosial buat masyarakat. Kita juga memiliki misi, ya. Misi Huriyah itu adalah ingin mengaplikasikan ilmu. Buat siapa? Buat diri sendiri terutama, juga buat keluarga dan lingkungan kita. Jadi ilmu kita yang kita serap itu, kemanfaatannya mudah-mudahan bisa merubah diri kita dan lingkungan kita. Kita ingin mengupgrade diri dengan menggali dan memperdalam ilmu dari berbagai kegiatan atau kajian, seperti melalui Liqaat Pekanan, pertemuan kajian pekanan, kemudian seminar, talk show, dan pembelajaran tafsir Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, kita ingin menyelenggarakan kajian ilmu yang sejalan dengan visi dan konsep dengan cara kreatif dan inovatif. Kemudian melakukan syiar melalui media cetak dan media sosial. Ini adalah misi dari Huriyah Community. Adapun tujuan pembentukan Huriyah Community ini adalah untuk menjalin silaturahim antar sesama anggota dan komunitas lainnya. Oleh karena itu, dari komunitas-komunitas yang barangkali juga hadir di kesempatan meeting room siang hari ini, kami ingin menjalin silaturahim, kami ingin menjalin komunikasi, mudah-mudahan ada sinergitas yang bisa kita bangun, sehingga kita bisa membawa visi dan misi yang sama untuk menyemarakkan kegiatan-kegiatan dakwah yang lebih bermanfaat untuk umat manusia. Kemudian kita ingin juga memberikan kajian-kajian yang sifatnya Islamic parenting, kemudian memantaskan ya diri sesuai dengan peran kita sebagai ibu buat anak-anak kita dan buat pasangan atau di keluarga kita. Adapun Huriyah Community ini sendiri ada struktur keorganisasiannya. Sampai hari ini Ibu Hajah Ratna Widiani SEAK menjadi Ketua Huriyah Community, kemudian Wakil Ketuanya adalah Ibu Mairani, Sarjana Sains, kemudian Sekretaris 1 ada di situ Ibu Dian Sutopo, SEMM, dan Ibu Meila Yudiawati, beserta bendaharanya adalah Ibu Auliana Muswar. Ini sedikit gambaran dari profil Huriyah Community. Kami tentu saja memohon ya, doa dan dukungan dari seluruh kita para muslimah. Barangkali sudah melihat bagaimana kiprah Huriyah Community ini dalam dakwah dan syiar Islam. Mudah-mudahan doakan agar kami bisa istiqomah, bisa memiliki banyak teman, bisa membangun jejaring atau link yang bisa menyemarakkan kegiatan ini dan terus tetap bersemangat ya untuk mengawal kegiatan-kegiatan yang sifatnya keislaman. Kami juga tentu mengundang teman-teman yang sering melihat kiprah Huriyah Community ini agar apabila situasi nanti kembali kepada situasi yang seperti biasa kembali, seandainya kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat offline, mari kita bergabung, mari kita bersama-sama memberi semangat satu sama lainnya. Kemudian mungkin bukan hanya sekedar mendengarkan tausiah saja, tetapi bisa kita membuat kegiatan-kegiatan lain ya dalam bentuk-bentuk yang lebih kreatif dan inovatif tentunya. Dan juga di sini pada siang hari ini kami melihat ada bukan hanya muslimah, tetapi juga ada kaum muslimin ya, bapak-bapak laki-laki ini banyak sekali. Saya lihat di sini ya ada beberapa orang. Dan kita merasa berbangga pada hari ini bisa menghadirkan Ustadz Abdul Somad di kegiatan kita.
Ini gebrakan pertama buat Huriyah Community. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad bisa nanti terus membimbing, memberikan arahan buat Huriyah Community dalam langkahnya ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku pembina Huriyah Community. Selamat mengikuti kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa fokus, tidak meninggalkan ruangan, dan kita saling mendoakan satu sama lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Fifah untuk perkenalannya, terus kemudian pengarahannya, membuka kembali mindset kita untuk siang hari ini. Sahabat Huriyat, sambil menunggu kehadiran dari Ustadz Abu Somad gitu ya, pada siang hari ini sudah hadir juga di antara kami Ustadz Santoso, moderator kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Huriyat, Ustadz Santoso, beliau adalah seorang saat ini kegiatan aktifnya sebagai dosen di salah satu universitas di Pekanbaru, gitu ya Ustadz. Kemudian beliau juga aktif berdakwah. Nah, pada kesempatan kali ini beliau kita hadirkan sebagai moderator untuk kajian kita. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Siang-siang semakin bersemangat. Oh, iya. Harus semangat ya Ustaz. Harus semangat, hidup perlu semangat. Apa ya, kasih sedikit kita motivasi dong Ustaz. Kita ketemu sama psikolog nih. Motivasi yang sesungguhnya nanti dari Ustadz Abdul Somad ya, profesor kita yang luar biasa. Tapi yang jelas, alhamdulillah di masa pandemi ini kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Kuncinya sebenarnya karena kita bertuhanlah kita semua bertahan sampai dengan sekarang ini. Kita bersyukur apapun ujian yang kita hadapi, kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah SWT, dan yakinlah siapa yang diberikan ujian sudah dipersiapkan hadiahnya oleh Allah SWT. Di masa pandemi ini ada positifnya ya. Betul, ya. Kita bisa ngaji kapan aja, ya, di mana aja, nggak perlu keluar rumah. Tapi kita bisa ketemu dengan guru-guru kita yang memang luar biasa ilmunya ya Ustaz. Dan gayanya selalu tetap milenial. Kita nggak mau kalah dengan anak-anak kita yang sekolahnya dengan cara online gitu ya. Oke. Ini kita masih menunggu sahabat Huriyat. Kira-kira Ustadz Abu Somadnya sudah masuk belum ya? Sudah nampaknya. Ustadz Santoso mungkin bisa disapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Somad. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz, semangat nampaknya ya. Alhamdulillah sehat, barakallahu fikum. Ini kita sekarang ada di komunitas Huriyah Community. Masya Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk Islam itu afwaja, berbondong-bondong. Jadi berkomunitas-komunitas. Kemudian pula nanti ketika masuk surga juga begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan digiring masuk ke dalam surga zumara, berkelompok-kelompok, berkomunitas-komunitas. Kemudian pula itu juga kita dipanggil yauma yad'un nasa bi imamihim. Manusia itu nanti akan dipanggil menghadap Allah dengan pemimpin-pemimpinnya berkomunitas-komunitas. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berkomunitas. Alhamdulillah di Pekanbaru ini ada komunitas Huriyat, komunitas Jilbabers, komunitas perempuan hijrah, komunitas hamba Allah. Namanya hamba Allah, tapi sebetulnya kalau saya lihat isinya M3. Mak-mak milenial. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas. Mudah-mudahan komunitas ini hanya dipahami sebagai sarana. Jadi jangan komunitas ini sebagai tujuan. Karena kalau komunitas tujuan nanti orang berkonflik antar komunitas. Nah, jadi yang satu naik perahu, satu naik sepeda, satu naik motor, itu komunitas. Nanti tujuannya tetap untuk menegakkan agama Allah di Pekanbaru. Saya kira demikian Ustaz. Insyaallah. Oke, insyaallah. Jadi luar biasa ya, dengan berkomunitas ini insyaallah kita bisa saling menyemangati. Insyaallah tidak hanya di dunia, nampaknya mudah-mudahan di surga pun kita nanti akan berkomunitas semacam ini Ustaz ya. Amin. Amin. Yang nampak wajah-wajah Huriyat ini insyaallah Allah sudah mempersiapkan surga untuk mereka semuanya.
Amin. Dan hari ini Ustaz, kita langsung aja masuk ke materi yang cukup romantis hari ini, kurban klimaks ujian cinta. Wah, ini ada cinta sesama manusia, cinta Ibrahim dengan Siti Hajar, cinta Ibrahim dengan Ismail, tapi juga ada cinta yang melebihi segala-galanya, itu cinta pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta Ibrahim, Ismail, Hajar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana itu, bagaimana hikmahnya, kita serahkan sepenuhnya kepada yang kita muliakan, Ustadz Abdul Somad. Dipersilahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Santoso MSI. Kemudian yang saya hormati Ibu Ustazah Hafifah Rashid, pembina Hurriyat Community beserta seluruh anggota dan yang mengikuti program kita petang ini. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan kepada saya, kurban klimaks ujian cinta. Nabi Ibrahim alaihissalam baru sampai pada puncak kurban setelah melewati mampu mengalahkan 5 cinta. Cinta yang pertama adalah cinta kepada ayah. Nabi Ibrahim mengalami itu ketika ayahnya bernama Azar. Dia harus berbenturan dengan ayah yang berbeda akidah. Kita tidak mengalami ini karena ayah kita muslim, mak kita muslimah, kita lahir di negeri Melayu. Melayu adalah Islam, bumi lancang kuning. Jadi proses pertama ini tidak. Tapi ada sebagian sahabat-sahabat kita seperti Ustadz Nababan, Ustadz Yahya Walone, Ibu Irene Handono, Ustadz Felix Xiao. Ini mereka menghadapi ujian yang pertama ini. Nasib mereka sama seperti Nabi Ibrahim, yaitu cinta kepada orang tua mesti terkalahkan. Ada juga sebagian jamaah yang memang terlahir sebagai muslim, tapi ketika mereka melalui proses hijrah, orang tuanya tidak setuju kalau dia pakai hijab. Orang tuanya tidak setuju kalau dia resign dari bank konvensional. Nah, ini juga adalah ujian cinta. Nah, jadi Al-Quran itu salihun likul zaman wa makan, selalu relevan untuk setiap tempat, zaman, dan waktu. Makanya sampai hari ini apa yang ada disebutkan tentang perjuangan sampai pada puncak klimaks cinta diawali dengan cinta pada orang tua. Kalau masih cinta kepada orang tua mengalahkan cinta pada Allah, maka belum sampai pada puncak cinta. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan ayahnya namanya Azar. Atattakhidhu asnaman aliha. Wahai bapakku Azar, mengapa engkau menyembah berhala? Mengapa engkau menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Lalu kemudian terjadilah konflik, Hajar emosi, Azar emosi, dia marah. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku akan lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dan Nabi Ibrahim lulus di ujian ini. Lulusnya ujian dengan orang tua bukan berarti orang tua itu ikut kita. Lulusnya adalah ketika kita tidak melawan. Itu yang dialami Nabi Ibrahim. Azar tidak mengikut Ibrahim, tapi Ibrahim tidak melawan. Apa balasan Nabi Ibrahim ketika dilawan Azar dengan kata kasar? Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosamu, innahu kana bi hafiya, karena aku sangat dekat dengan Allah dan dia pasti mengampunkan silap salah. Di sini ujian cinta yang pertama lulus. Ujian cinta yang kedua adalah ketika mesti meninggalkan kampung halaman. Nah, ini berat juga. Karena Nabi Ibrahim itu dari Babilonia, Irak. Lalu kemudian dia mesti hijrah ke Palestina. Jadi hampir semua nabi-nabi itu, ulama-ulama itu pernah hijrah. Yang tidak pindah dari kampung halamannya Imam Malik. Imam Malik itu lahir di Madinah, besar di Madinah, meninggal di Madinah, dimakamkan di Baqi. Beliau mendapatkan hadis karena ulama yang datang ke kota Madinah untuk melaksanakan haji dan Imam Malik mengambil hadis dari mereka. Tapi ulama-ulama yang lain, Imam Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina, pindah ke Makkah, pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah ke Kufah, pindah ke Baghdad, pindah ke Kufah, pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204 di Mesir. Imam Bukhari lahir di Uzbekistan, Bukhara, kemudian menuntut ilmu di Makkah, Madinah 16 tahun keliling. Setelah itu pergi ke Mesir, pergi ke negeri Syam, lalu kemudian kembali lagi. Jadi hampir semua mengalami proses meninggalkan kampung halaman. Makanya pesan Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufarikuhu, hijrahlah, pergilah. Kalau kau meninggal orang terkasih, kalau kau tinggalkan orang tersayang, kau akan temui dia di tempat perantauanmu.
Oleh sebab itu maka ini juga perjuangan cinta, bagaimana kita bisa meninggalkan. Kata pepatah orang Melayu, sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Sedangkan tempat kita jatuh saja pasti kita ingat. Apalagi tempat kita berulang mandi, orang dulu mandi ke tepi sungai, maka meninggalkan kampung halaman ini penderitaan luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke kota Madinah, dia pandang kota Makkah dari atas bukit. Oh, kalaulah bukan karena kafir Quraisy mengusir aku tidak akan keluar dari kota Makkah. Nah ini sanggup tidak kita hijrah. Tapi saya kira sekarang kita tidak ada meninggalkan tempat tinggal kita. Tapi karena pindah disebabkan oleh kerja dan selain sebagainya, cerita tentang Nabi Ibrahim ini menenangkan jiwa kita. Dan ini ujian yang kedua. Ujian cinta yang ketiga adalah, ini yang terberat. Ujian yang ketiga terberat di antara ujian. Ketika dia mampu ketakutannya kepada Sarah luluh, hilang, lebur ketika dia menikah dengan Hajar. Saya tak pernah sampaikan kajian ini karena berat bagi sebagian orang. Ketika Ibrahim alaihissalam 86 tahun dia berdoa, Rabbi habli minas shalihin, tidak punya anak, lalu lahir dari Hajar. Lalu kemudian setelah 13 tahun usia Ismail, baru kemudian Sarah yang sudah divonis mandul, wanita tua, tidak akan mungkin punya anak, melahirkan anak lagi Ishak. Jadi ketika itu dia berumur 99 tahun. 86 tahun lahir Ismail, 99 tahun lahir Ishak. Lalu kemudian bagaimana dia dengan kebijaksanaannya bisa mengatur manajemen demikian rupa sehingga Hajar mesti berpisah jauh di kota Makkah Al-Mukarramah, Sarah di Palestina. Sampai akhirnya mungkin terlintas di hati Hajar itu, kenapa tega betul Ibrahim meninggalkan kami di sini? Maka Hajar memegang ujung kain Ibrahim ketika Ibrahim sudah naik ke atas hewan tunggangannya ketika akan kembali ke kota Palestina. Maka apa kata Hajar waktu itu? Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab dengan satu kata, na'am. Ya, Allah yang menyuruh aku melakukan ini. Lalu kemudian apa kata Hajar? Idzan layyudhiyya'ana. Kalau begitu maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini juga ujian yang berat luar biasa. Ujian bagi Ibrahim menghadapi Sarah dan Hajar. Ujian juga bagi Sarah menghadapi Hajar. Ujian Hajar juga menghadapi Sarah. Ini ujian berat yang tak banyak orang bisa melewati, melampaui ini. Ini ujian ketiga. Ujian yang keempat adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak diminta Allah Ta'ala lembunya, tidak diminta Allah ontanya, tapi yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak yang selama ini dia tunggu. Washta'ala ra'su syaiba, sampai rambutnya itu bersarang syaiba, uban, sampai tulang-tulang lemah, sampai usia 86 tahun. Itulah yang dirindukan, itulah yang diminta selama ini. Dan ketika baru saja kerinduan itu datang, ternyata itu yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tetap dengan kelembutannya berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Anaknya menjawab, ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, satajidini insyaallah minas sabirin, insyaallah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ini juga ujian cinta, bagaimana seorang anak bisa menerima keputusan ayahnya, bagaimana seorang ayah bisa menyampaikan perintah Allah kepada anaknya. Banyak sekarang ayahnya berhasil, anaknya gagal, anaknya berhasil, bapaknya gagal. Oleh sebab itu ini juga ujian cinta. Lalu kemudian ketika sampai ujian itu pada puncaknya, maka watallahu lil jabin, dia akan menyembelih anaknya. Maka kata Allah, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anak itu dengan sembelihan seekor domba yang besar. Diganti Allah anak itu dengan seekor domba. Yang terakhir, ada yang lebih kita cintai lagi, yaitu diri kita sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tak lagi ada rasa, karena dia sudah menyerahkan semuanya. Dirinya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makana Ibrahimu Yahudian. Ibrahim itu bukan Yahudi wala Nasranian. Ibrahim itu bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Ibrahim adalah seorang yang hanif, condong kepada kebenaran, musliman. Dia menyerahkan dirinya, nyawanya, dirinya, dia serahkan semua kepada Allah. Ucapan Ibrahim itulah yang kita ulang 5 kali dalam sehari.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Sebagaimana Ibrahim dulu menyerahkan dirinya kepada Engkau, maka aku juga minal muslimin. Aku serahkan diriku kepada Engkau, ya Allah. Jadi itulah 5 ujian cinta. Pertama, cinta kepada orang tua, mesti lebih Allah. Yang kedua, cinta kepada kampung halaman, mesti lebih Allah. Yang ketiga, cinta kepada suami, suami cinta pada istri, mesti lebih dengan Allah. Yang keempat, cinta kepada anak, mesti lebihkan Allah. Dan yang terakhir, cinta pada diri sendiri, mesti lebihkan Allah. Kalau bisa kita lulus ini, maka kita bisa bersama Ibrahim yang kita sebut namanya 5 kali, 6 kali, 7 kali. Bahkan dalam satu sholat saja sampai 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pengucapan nama Ibrahim mengandung makna yang dalam. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, Al-Mukarram Ustaz Dr. Santoso MSI, demikian. Kita mungkin lebih banyak berdialog interaktif. Demikian saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih saat ini luar biasa pembukaan yang menginspirasi kita semuanya. Membuka wacana dan wawasan bagi kita sekalian, dan termasuk kesadaran barangkali karena selama ini kita banyak terjebak pada cinta-cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain untuk bisa mempersiapkan pertanyaan agar bisa memperkaya materi kita hari ini, Ustaz, barangkali begini, Ustaz. Cinta yang sesungguhnya, cinta yang suci, hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dalam kenyataan memang kita dihadapkan, kita berinteraksi untuk jatuh cinta kepada anak-anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada harta, kepada dunia, begitu ya Ustaz ya. Jadi sesungguhnya hakikatnya apa sih fungsi dari selain Allah ini dalam konteks cinta ini, Ustaz? Baik Ustaz Santoso. Jadi memahami bahwa mendikotomikan, membenturkan antara cinta pada Allah dengan cinta materi itu kekeliruan, kesalahan memahami itu bukan cuma kita. Orang selevel sahabat Nabi pun juga pernah keliru memahami itu. Makanya 3 sahabat Nabi mengatakan, asumu wala uftir. Saya akan puasa terus, enggak akan makan. Karena menurut dia makan itu pun bisa merusak cintanya pada Allah. Kalau gitu saya akan puasa terus, enggak akan makan. Yang satu lagi mengatakan, aku muala arqud. Saya akan tahajud terus dan tidak akan tidur. Karena bagi dia tidur itu bisa merusak cintanya pada Allah. Yang satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa. Saya tidak akan menikah. Karena kalau sudah nikah, punya istri, punya anak, istri dan anak ini akan mengganggu cinta saya pada Allah. Artinya mereka sempat sampai pada pemahaman membenturkan antara kalau cinta kepada materi berarti nggak cinta sama Allah. Maka Nabi melarang. Apa kata Nabi? Ana akhsyakum wa atqakum. Aku orang yang paling takut pada Allah. Tapi aku juga asumu wa uftir. Aku puasa dan aku juga makan. Aku wa arqud. Aku tidur malam dan aku juga ada tahajud. Wa atazawajun nisa. Dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut sunnahku, maka dia bukan umatku. Nah, di situ Nabi meluruskan mindset pemahaman orang yang membenturkan antara materi dengan Allah, bahwa kalau kau tidur, sesungguhnya engkau juga tidak berdosa, karena tidurmu itu juga bagian dari persiapan untuk ibadah. Kalau engkau makan, makanmu itu juga enggak salah. Bukan berarti kalau makan berarti lupa sama Allah, karena makanmu itu juga adalah untuk persiapan ibadah. Kalau engkau menikah, maka istrimu dengan anakmu itu juga enggak salah. Karena dengan istrimu itu kau bisa menjadi tenang, dengan anakmu itu juga kau punya amal jariah yang tidak putus, yaitu waladun sholihun. Makanya ayat-ayat itu jangan dipahami sendiri. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu menjadi fitnah. Tapi dalam hadis lain, harta justru bisa menjadi amal. Karena ketika orang membangun masjid, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallahu mithlahu baitan fil jannah. Di saat itu harta bisa menjadi positif, bisa negatif. Begitu juga dengan amal yang tetap mengalir, justru harta. Waladun sholihun, anak yang soleh. Justru amal yang tetap mengalir adalah anak yang soleh. Kemudian harta, sedekahun jariyah. Nah, jadi memahami materi dengan Allah
Itu bukan berarti dibenturkan, tapi dikombinasikan. Maka dengan punya anak, justru orang semakin dekat dengan Allah. Karena dia mendidik anak-anak itu mengantarkan dia ke surga. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajuhunna, dia nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik dengan anak-anak itu sampai mati, falahul jannah, maka surga baginya. Oleh sebab itu maka kita tetap tidak meninggalkan, kita tidak tinggalkan keluarga, kita tidak tinggalkan materi, benda, harta, karena kita anggap ini justru jembatan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Oke, ini menjadikan konsep tentang cinta itu menjadi lebih komprehensif Ustaz ya. Karena ternyata selain Allah berarti dia adalah sarana kita justru untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Huriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Ibrahim tentu adalah kisah yang luar biasa, bercerita tentang kisah percintaan, romantika yang luar biasa, yang kita semua pasti terinspirasi karena banyak dimensi yang kita bisa pelajari dan bisa kita ambil hikmahnya dari kisah percintaan Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan oleh karena itu kita berikan kesempatan pada para jamaah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin pandangan untuk memperkaya dari materi kita, dipersilahkan. Oke, ya silahkan. Nah ini mungkin sambil menunggu kawan-kawan yang lain, Ustaz, barangkali masih mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk memperkaya materi kita hari ini. Nah yang menarik, Ustaz, dari kisah ini kan seakan-akan melampaui sifat kemanusiaan ya kisah Ibrahim, Ustaz ya, karena begitu luar biasanya keikhlasan seorang ibu, keikhlasan seorang anak, keikhlasan seorang bapak. Nah yang menarik begini Ustaz, karena ini kita di kalangan kaum wanita ini, ibu-ibu nih kan. Nah saya kok bertanya kemudian, bagaimana seorang Ibrahim itu mendidik keluarga, mendidik anaknya, mendidik istrinya, sehingga menjadi keluarga yang begitu ikhlas begitu Ustaz. Mungkin bisa diberi penjelasan berkaitan dengan bagaimana strategi pendidikan mereka sehingga Ustaz. Kalau kita lihat, itu Sarah itu kan sudah ikut dengan Nabi Ibrahim ketika dari sejak mulai Irak. Maka ketika mereka musafir dari Irak mau ke Palestina, di saat itu ada razia. Kalau perempuan itu cantik, itu akan diambil oleh raja. Maka ketika itu saat petugas imigrasi di pintu masuk negara bertanya, ini siapa? Ibrahim menjawab, ukhti, saudari saya. Setelah lewat, lalu kemudian Sarah itu komplain. Kata Sarah, tadi kamu kok ngaku saya ini saudara? Kita kan suami istri. Kata Ibrahim alaihissalam, ukhti fil iman, saudara seiman. Kenapa kamu katakan saya saudara kamu? Saya kan istri kamu. Karena kalau saya katakan istri, nanti kamu diambil oleh petugas itu. Karena rajanya jahat, ngelihat perempuan cantik langsung diambil. Tapi ketika saya katakan kamu saudara, maka menurut aturan kalau saudara nggak diambil. Maka saya katakan saudara. Sebenarnya Nabi Ibrahim sedang mengajarkan 2 hal. Yang pertama, dia sedang mengajarkan integritas, kejujuran, as-sidqu, lawan dari al-kazib, dusta. Tapi kelihatan bagi orang yang awam melihat seolah-olah Ibrahim sedang berdusta. Tidak. Ibrahim sedang melakukan hilah. Hilah itu adalah bersiasat. Oleh sebab itu maka dalam hidup ini kita mesti pandai. Pandai-pandai. Banyak orang pandai. Tapi kita perlu pandai-pandai meniti gelombang. Itulah yang akan tidak tenggelam. Menyesuaikan keadaan. Ibrahim sedang mendidik sebagai kepercayaan. As-sidqu. Lawan dari pengkhianatan. Kejujuran. Tapi sebalik itu juga Hajar berani. Sehingga dia bukanlah perempuan yang tertekan secara psikologis, secara emosional. Dia berani bertanya, mengapa? Sekarang banyak perempuan tidak berani bertanya mengapa. Karena dia ketakutan. Karena kalau dia katakan mengapa, nanti belanja tidak cair. Kalau dia katakan mengapa, akan terjadi masalah. Lalu kemudian juga puncaknya adalah kepemilikan yang begitu tinggi dari Sarah kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian bagaimana Sarah itu bisa berbagi. Bagaimana kepemilikan dia mutlak kepada Ibrahim itu bisa dia bagi kepada Hajar. Dan Hajar itu adalah orang yang selama ini dia kenal karena hidup bersama dengan dia. Hanya beda Hajar ini orang Mesir. Hajar ini dari Mesir, sedangkan Sarah adalah orang Palestina. Jadi
puncak dari cinta adalah ketika bisa berbagi. Ada orang mengatakan puncak dari cinta itu adalah ketika memiliki. Tapi puncak dari cinta adalah ketika kita bisa berbagi. Kita pun dulu ketika bekerja misalnya dapat uang, puncak dari cinta pada materi ketika kita bisa menguasai uang itu. Kita bisa makan, kita bisa ke mall, kita bisa beli kendaraan, beli rumah. Tapi kemudian ketika puncak cinta lebih daripada itu saat kita bisa berbagi makanan. Makanya Nabi SAW itu ketika dia makan, dia tidak pernah sendirian. Dia selalu membawa orang. Karena puncak dari, makanya ada buku The Miracle of Giving, keajaiban berbagi. Nah, ada nikmat berbagi yang luar biasa. Dan kami sekarang sedang mengiklankan kemana-mana ini tentang nikmat berbagi melalui tabung wakaf umat. Tabung wakaf umat nih berbagi. Hampir tiap pagi kami berbagi ke seberang Sungai Siak, kemudian kemarin ke Palas. Itu mengajak masyarakat untuk berbagi. Sebetulnya Al-Qurban itu adalah semangat berbagi. Lalu kemudian tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Sedangkan Ismail itu dibesarkan oleh Hajar. Di situ pelajaran bermakna bahwa orang bisa hidup tanpa ayah, tapi tidak bisa hidup tanpa ibu. Makanya Isa alaihissalam tak ada ayahnya, tapi bisa dia hidup. Begitu juga dengan Ismail alaihissalam dibesarkan oleh seorang ibu. Makanya ibu Al-Madrasatul Ula, pemimpin, leader yang sangat berpengaruh kepada seorang anak adalah ibu. Makanya komunitas-komunitas ibu-ibu itu adalah komunitas-komunitas pencetak pemimpin masa depan. Komunitas Hurriyat, komunitas Jilbabers, komunitas perempuan hijrah, komunitas hamba Allah, dan komunitas-komunitas lain yang tak dapat saya sebutkan, apapun namanya, yang isinya perempuan, itu adalah komunitas-komunitas mereka di balik layar, tapi sesungguhnya mereka adalah pembentuk generasi masa depan, Ismail milenial, yang mampu mengalahkan ego dirinya. Itu adalah hasil dari karya seorang ibu yang luar biasa. Saya kira demikian, Ustaz. Oke, luar biasa. Jadi ibu-ibu ini memang harus berbesar hati. Karena memang dari mereka lah sesungguhnya peradaban ini dimulai. Bahkan akhir dari peradaban pun ada pada ibu-ibu karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Wah, ini luar biasa. Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang menarik ini dari jamaah kita. Ustaz, bagaimana cara menjaga cinta kepada Allah dengan hikmah yang tinggi, sementara kita sebagai perempuan memiliki hati yang mudah rapuh? Oke, silahkan, Ustaz. Puncak cinta adalah, kalau bahasa Jawanya, menerima. Jadi bagaimana seorang ibu yang sayang kepada anak itu kencing dia terima, anak itu dia terima, anak itu nangis dia terima. Bahkan ketika dia melahirkan anak itu sangat menyakitkan, tapi saat anak itu dibawa oleh bidan, dipelukannya, dia tersenyum, sakitnya hilang. Kalau cinta kepada anak begitu dalamnya, apalagi cinta kepada pencipta si anak itu, yaitu Allah. Jadi kalau ada orang tidak menerima keputusan Allah, berarti cintanya lebih besar kepada anak daripada pada Allah. Orang yang nerima, apapun yang dia hadapi dia terima. Karena dia begitu cintanya. Makanya kalau ada orang menggendong anak bayi kecil, kencing anak bayi itu. Belum pernah saya ngelihat orang ngamuk-ngamuk, marah-marah sama anak bayi. Enggak, pasti malah mereka bilang, wah ini ada tuahnya ini membawa keberuntungan ini lucky man, ini orang yang beruntung. Begitulah cinta kepada anak kecil, karena anak kecil tidak berdosa. Lalu mengapa orang bisa mengeluarkan sumpah serapah kepada Tuhan? Mengapa orang bisa begitu melawannya? Berarti cintanya tidak tulus, tidak murni. Ini cinta kepada anak. Lalu kemudian ada seorang laki-laki namanya Qais. Qais jatuh cinta kepada Laila. Maka saking cintanya sampai gila, disebut dia dengan Laila Majnun. Sebetulnya yang Majnun itu Qais. Laila tidak gila. Laila Majnun artinya Qais tergila-gila kepada Laila. Sampai gila, hilang ingatan. Lalu kemudian ayahnya membawanya berdoa di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam Muzakkirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi disebutkan ini salah seorang orang yang sembuh didoakan di dinding Ka'bah. Lalu kemudian setelah dia waras, sehat, ada orang bertanya kepada Qais. Qais, adunya turidu amid dunya, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Mana yang kau lebih pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Dijawab oleh Qais,
la ghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Syair ini tentang cinta. Tapi syair ini dipakai oleh ulama tauhid ketika menjelaskan tentang cinta pada Allah. Kalau debu yang menempel di sendal Laila bisa menyembuhkan hati yang luka, bagaimana dengan cinta kepada pencipta Laila? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu apa tanda cinta? Nerimo. Tidak komplain. Apa tanda cinta? Mencintai benda yang melekat. Jadi kalau betul cinta kepada Allah berarti cinta masjid. Kalau betul cinta kepada Allah berarti cinta Quran. Kalau betul cinta kepada Allah berarti cinta ulama. Karena ulama, masjid dan Quran adalah benda yang melekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana melekat di situ punya hubungan kaitan. Bukan hubungan kemelekatan materi dengan materi. Karena Allah itu bukan materi. Jadi saya kira perumpamaan itu menjelaskan bagaimana cinta. Demikian, Ustaz. Oke, luar biasa. Ini kemudian ini tak sabar lagi ada yang pengen bertanya langsung nih, Ustaz. Ada Ibu Puspa. Ini request khusus ini dari Ibu Puspa. Dipersilahkan Ibu Puspa untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Ustaz Abdus Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pernah bersama-sama Ustadz ketika umroh bersama rombongan SMP Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru. Alhamdulillah, barakallah fiik. Alhamdulillah Ustadz, saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Ustadz di media sosial lewat Zoom ini Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, saya ingin bertanya berkaitan dengan hukum karena kita cintanya dengan Allah. Jadi ada hamba Allah yang ingin berkurban, Ustadz, tapi karena beliau ini, maaf Ustadz, masih kurang mampu, jadi dia berhutang dan dia berjanji akan bisa menyicil hutangnya itu untuk melunasi hutangnya karena dia ingin berkurban seekor kambing atau domba. Nah, itu bagaimana hukumnya dengan dia berkurban dengan uang hasil berhutang gitu Ustaz, tapi dia berjanji akan melunasi dengan menyicil. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu diluruskan pemahaman mindset kita, jangan menganggap kebaikan hanya satu. Ketika kita menganggap kebaikan hanya satu, lalu kita mati-matian untuk merebut itu, dan ketika tidak dapat kita kecewa. Misalnya kita anggap kebaikan itu hanya haji saja. Maka ketika tidak haji kita kecewa. Padahal al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Bisa cabang ini, bisa cabang ini, bisa cabang ini. Banyak cabang yang bisa kita ambil dari amal-amal ini. Ambil contoh misalnya man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dibangunkan satunya untuk satu tempat di surga. Terus kita nggak bisa bangun masjid, apakah kita sedih? Tidak. Karena kita bisa pintu yang lain. Man sholla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat. Bunya bangun bihinna baitun fil jannah. Dia juga dapat tempat di surga. Jadi satu objek bisa masuk dari dua pintu. Begitu juga tentang haji misalnya. Nggak bisa haji lalu bersedih. Enggak, karena ada pintu lain. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi jangan mematok hanya dari satu pintu saja. Nanti kita keliru memahami Islam. Nanti kita, oh ini Tuhan tidak adil. Maka ibadahnya pakai duit semua. Haji, umrah, bangun masjid, kurban, mahal-mahal semua. Agama apa ini? Agama eksklusif. Padahal banyak sekali jalan kebaikan. Lalu kemudian kalau tidak bisa kurban, apa yang bisa kita lakukan? Sedekah. Tapi saya nggak punya uang Pak Ustadz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Bantu orang angkatkan barang, sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Ini poin yang pertama mau saya jelaskan. Jangan membatasi kebaikan hanya pada satu saja. Sekarang kita baru masuk substansi tentang apa hukum beramal dengan ngutang. Utang itu terbagi dua. Pertama, hutang yang yurja ada'uhu, ada yang diharapkan pembayarnya. Yang kedua, la yurja ada'uhu, tidak ada diharapkan pembayarnya.
Kalau hutangnya jenis pertama, ada yang diharapkan pembayarnya boleh. Contohnya gini, Bu, saya pinjam uang 2,5 juta mau beli kambing. Saya bayar nanti sawit saya panen, karena ada yang diharapkan pembayarnya. Tapi kalau tidak ada yang diharapkan pembayarnya, itu tidak boleh. Karena dia membebani tidak sesuai kemampuannya. Saya mau pinjam uang 2,5 juta. Pembayarnya apa? Saya serahkan pada Allah. Itu nggak bisa. Nah, jadi harus yurja ada yang diharapkan pembayarnya. Jadi misalnya dia karyawan perusahaan atau ASN atau apa, kemudian dia dapat gaji bulanan, dia mau cicil, maka perbuatan hutang untuk kurban hukumnya boleh. Demikian, Ibu. Wallahu a'lam. Artinya Ustaz, jangan sampai juga karena kita ingin beribadah, kemudian kita memaksakan diri dan yang menjadikan kita justru mendapatkan masalah baru, Ustaz ya. Dan karena ada itu yang saya jelaskan tadi Ustaz di pertama, supaya mindset kita diluruskan. Jangan sampai kita keliru memahami agama. Oke, baik Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan juga yang menarik Ustaz nih. Ini nampaknya sangat berkorelasi sekali dengan kisah Ibrahim nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Saya bekerja di luar kota, sehingga pulang ke rumah hanya seminggu sekali. Apakah saya berdosa kepada istri dan anak-anak meninggalkan mereka menjelang rumah kami jadi di tempat bekerja? Mohon nasihat untuk keluarga kami dalam pandangan Islam. Terima kasih Ustaz. Nah, itu dia. Ini nampaknya dia bekerja di luar kota Ustaz. Apakah kemudian dianggap itu berdosa meninggalkan istri dalam konteks seperti itu? Silakan Ustaz. Yang pertama, sebelum ada agreement, itu kan kalau kita dengan perusahaan ada MOU, maka begitu juga bagaimana nanti kalau PNS, SK-nya di Jambi, sementara yang satu tinggal di Pekanbaru. Apakah siap menerima konsekuensi? Nah, itu di awal itu mesti jelas kesepakatan ini, ya, sehingga nanti kalau dia jelas, paham, maka tidak lagi dilihat kuantitasnya, tapi kualitasnya. Mungkin bertemuannya karena tiket pesawat mahal dan lain sebagainya macam 2 pekan sekali atau sebulan sekali. Tapi orang mengerti satu sak semen itu 50 kilo. Kalau orang siap memikul 50, dia nggak kaget. Ini pikul katanya, dia siap. Tapi kalau orang menyangka satu sak itu 5 kilo, ternyata 50, di situ baru masalah. Nggak siap mental dia nerima. Masalah 1 menit dengan 1 jam itu tidak selamanya 1 jam itu lebih lama dari 1 menit. Jadi hidup ini tidak matematik 2 tambah 2 4. Jadi ketika misalnya saya katakan mana yang lebih lama 1 jam atau 1 menit, semua orang mengatakan 1 jam. Tidak, 1 jam main handphone, 1 menit nunggu buka puasa, itu lebih lama 1 menit. Jadi tergantung perasaan kita. Jadi si ibu tadi, si bapak tadi pergi keluar kota cari nafkah. Tapi yang ditinggalkan ini siap, mentalnya siap. Itu nggak lama. Karena dia sudah kasih tahu, saya pergi dari ini 2 pekan, nanti pulang, ada ini, ada ini. Nah, jadi sebenarnya hidup ini adalah bagaimana kita ketika siap memilih dan siap untuk menerima resiko. Life is take risk. Hidup adalah kesiapan menerima resiko. Setiap hidup ada resikonya. Setiap resiko ada cost, ada yang kita bayar. Apakah itu korban materi atau korban perasaan. Yang penting kita siap. Kalau siap, insya Allah. Selama Bapak tidak menyia-nyiakan amanah, tetap melaksanakan 5 kewajiban, maka Bapak tidak termasuk orang yang zalim. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Nah, ini tentang saya jawab secara umum. Demikian, Ustaz. Oke, Ustaz. Jadi yang terpenting sesungguhnya adalah bagaimana kualitas pertemuan, Ustaz ya. Sehingga walaupun ada di luar kota, datang dalam waktu yang singkat, tetapi ada kualitas pertemuan yang bisa memiliki makna bagi keluarga kita, gitu. Kualitas bermakna. Jadi kalau Bapak sudah tentukan Sabtu Ahad, ya betul-betul Sabtu Ahad full. Ya. Jangan nanti Sabtu Ahad Bapak chatting, browsing juga habis waktu dia. Di situ dia akan komplain, dia akan marah. Karena dia sudah berikan 2 pekan kan kamu kerja. Yang Sabtu Ahad ini ya matikanlah handphone. Nah itu. Jadi itu nampaknya hal sepele tapi mesti dijaga. Nah, mesti dijelaskan. Demikian.
Oke, makasih Ustaz. Kemudian ini ada satu lagi Ustaz yang menarik juga, ini jauh ini Ustaz. Dari Pandeglang, Banten. Mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar meningkatkan mahabbah kita kepada Allah SWT, terutama dalam menjaga keistiqomahan dalam beribadah? Karena kelezatan dalam beribadah kadang naik dan kadang turun. Ya. Ini banyak terjadi pada diri kita. Silakan Ustaz. Pertama, tidak kenal maka tak cinta. Untuk membangkitkan cinta kita mesti kenal dulu. Nah, untuk membangkitkan cinta kenal. Bagaimana mengenal Allah? Makanya kita ngaji wujud, tidak baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu sebenarnya cara ulama untuk mendidik anak-anak kita supaya hafal sifat-sifat itu. Bahwa Allah itu ada, wujud. Bahwa Allah itu tidak berawal, qidam. Bahwa Allah tidak berakhir, baqa. Bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk, mukhalafatul hawadis. Bahwa itu tidak perlu kepada yang lain, dia sendirian, wahdaniyah. Allah itu maha kuasa, kudrat. Nah, itu teorinya. Nah, jadi kita mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dari Asmaul Husna, Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Beli buku tentang mengenal Allah, 50 sifat. 50 sifat mengenal Allah, akidah. Nama penulisnya Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, ini bahasa Indonesia, simple, sederhana. 50 sifat Kiai Haji Idrus Ramli. Kemudian mengenal Allah melalui Quran, melalui sunnah, melalui kajian-kajian. Setelah kita kenal, yang kedua, biasanya kalau udah kenal ada ujiannya. Nah, di saat menerima ujian itulah banyak yang tidak lulus. Katanya Allah itu ada. Kenapa? Ketika dalam kesulitan ini mana? Nah, disitulah kita perlu tingkatkan kualitas ibadah. Maka janji Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait," maka engkau banyak-banyak ibadah. Kalau kau banyak ibadah, Allah akan balas engkau dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau perutmu lapar, ku kasih makan. Kalau kau takut, hilangkan takutmu. Dunia ini kan cuma dua, makan sama takut. Nggak makan, pagi-pagi nggak makan, lapar. Siang nggak makan, lapar. Malam nggak makan, lapar. Benda maksudnya materi. Kalau kau kekurangan materi, aku cukupkan materimu, kata Allah. Kalau kau takut secara psikologis, takut pensiun, takut nanti makan apa, takut nanti nggak ini, takut kena COVID, takut. Wa amanahu min khauf. Aku akan berikan rasa aman dalam hatimu dari rasa takut itu. Tapi syaratnya banyak-banyak ibadah. Yang ketiga, itu ada yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita adalah perlunya lingkungan yang mendukung untuk ibadah. Jadi kalau tinggal di sebuah klaster, lingkungan, komplek, di situ orangnya punya musola, surau, rajin, ada pengajian ibu-ibunya, nah itu bagus sekali, gabungkan diri dengan komunitas. Kita ada lingkungan di rumah, gabungkan dengan komunitas ngaji. Kemudian di kantor juga ada komunitas ngaji, ikut lagi. Kita ini kan cuma dua, rumah dengan tempat kerja. Bagaimana di dua lokasi ini kita dua-duanya menggiring kita ke dekat dengan Allah. Di lingkungan rumah, gabung dengan pengurus masjid, dekatkan diri dengan kajian-kajian, ibu-ibu ada kajian sore, anak-anaknya ada kajian ahad pagi. Lalu kemudian di tempat kerja juga, bagaimana ada komunitas di situ. Jadi saya kalau ngasih kajian di musola kantor, pagi tadi termasuk ngisi kajian di Bang Rio Kepri. Jadi mereka ini ada kajian. Ada kelompok kajian, kita gabungkan diri di sana. Jadi bagaimana lingkungan kita dekat dengan Allah, kerja kita dekat dengan Allah, tempat tinggal kita dekat dengan Allah, itu amat sangat berpengaruh. Yang keempat, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kapan dia bertambah? Yazidu bit ta'ati. Kumpul dengan orang dekat Allah, berada di tempat yang mulia, masjid, surau, langgar, musola, kajian, majelis ilmu, mengamalkan yang baik-baik, iman full. Tapi begitu tempatnya tidak baik, orangnya nggak baik, kegiatannya nggak baik, disitulah iman jadi down. Jadi kalau kita jaga yang empat ini, maka insya Allah cinta kepada Allah semakin mendalam, semakin banyak berkorban, dan puncaknya adalah merasakan ketenangan, karena kita yakin yang mencintai kita tak akan menyia-nyiakan yang dicintai. Yang dicintai tak akan menyia-nyiakan yang mencintai. Itu sudah hukum cinta begitu. Demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, ini kita hampir di penghujung acara, tetapi banyak pertanyaan yang masuk ke kami luar biasa, banyak sekali menandakan antusiasnya dari para jamaah sekalian.
Tapi ada satu yang memang nampaknya perlu juga dijawab nih Ustaz. Ada satu pertanyaan, bagaimana mengharmoniskan cinta antara orang tua dengan pasangan, bisa suami, bisa istri gitu. Jadi tetap ada harmoni antara orang tua dengan pasangan hidup kita dan dalam rangka untuk menggapai cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki perlu paham bahwa orang tua si perempuan itu menyerahkan anaknya bukan karena seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Ya. Karena 25 tahun dia besarkan anaknya itu dengan tetes peluh keringat air mata, dia kandung 9 bulan 10 hari, dia susukan 2 tahun, dia sekolahkan SD, SMP, SMA, dia kuliahkan S1, tiba-tiba dia kasih ke ente. Itu bukan sembarangan. Jadi kalau ada orang sayang sama ibu bapaknya, biasa. Tapi ini orang dia sayang sekali dengan kamu, itu kenapa? Pasti karena Allah. Maka menyakiti hati dia, berarti menyakiti Allah. Oleh sebab itu logika berpikirnya mesti begitu. Saya ulang sekali lagi. Dia kandung anak itu 9 bulan 10 hari, dia susukan 2 tahun, dia sekolahkan SD, SMP, SMA, S1, duitnya habis, tahu-tahu dia kasih ke kamu. Coba pikirkan itu. Jadi kalau laki-laki itu berpikir begitu, dia tidak akan, kalaupun dia benci, dia tidak akan menyakiti. Kalaupun dia tidak suka, dia tidak akan menyakiti. Nah, itu enaknya bermusuhan sama orang takut sama Allah. Kalau diawali baik-baik, diakhiri baik-baik. Makanya ada pidato nikah seorang bapak, dia sampaikan ke calon menantunya, kata dia, kalau kau sudah tak cinta lagi, maka tak perlu kau katakan, biarlah aku yang membawa anakku ini. Karena aku yang membesarkan dia. Nah, jadi ini laki-laki kepada perempuan. Sekarang si perempuan itu. Si perempuan, dia mesti ngerti bahwa suami ini adalah milikku. Tapi suamiku ini milik ibunya. Aku milik suamiku, suamiku ini milik ibunya. Nah, jadi dia mesti ngerti juga, mesti paham bahwa suaminya ini ketemu dia kan setelah 25, 26, 27 setelah dewasa. Bahwa ini bukan langsung dari planet Mars langsung turun ke planet Earth. Langsung ke bumi, enggak. Tapi dia melalui proses yang panjang. Nah, sebab itu hidup ini sebenarnya adalah bagaimana kita memahami orang lain. Sama-sama suka telur ayam aja. Yang satu maunya telur ayam mata sapi, yang satu maunya telur ayam barendo. Itu udah berbeda. Jadi tidak bisa kita menyatukan manusia. Yang bisa itu adalah memahami orang lain, baik dalam interaksi sosial, baik antar beda mazhab. Bagaimana kita walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau dibuatnya manusia ini satu aja semua. Tapi kan tidak begitu. Cap jempolnya beda-beda semua, bentuk rupa wajah beda-beda, suara berbeda, bau orang pun berbeda. Maha suci Allah menciptakan bau pun berbeda. Makanya ketika yang aku mengatakan inilah ajidu riha Yusuf, ketika dia buta nggak bisa ngelihat, tapi ketika baju izhab bi qamisi hadza, bawa bajuku ini berikan ke bapakmu. Tapi ketika baju itu sampai dia katakan inilah ajidu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Jadi nggak bisa kita, orang buta itu nggak bisa selip bau. Dia bisa kenal kita, belum kita ngomong, dia sih, ini bau. Jadi oleh sebab itu maka artinya manusia ini memang fitrahnya, kodratnya berbeda. Tapi bagaimana kita berusaha memahami perbedaan dengan orang, interaksi sosial, guru dengan murid, antar mazhab, antar agama. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, ini luar biasa. Hari ini hari yang istimewa. Buat saya pribadi juga langsung ketemu dengan Ustaz Abdul Somad yang lama pengen berjumpa, nih alhamdulillah di majelis Zoomiyah baru bisa berjumpa. Alhamdulillah. Nanti waktu bisa berjumpa secara langsung, Ustaz. Baik, Ustaz. Tema kita hari ini memang tidak akan pernah tuntas kita bahas untuk waktu yang amat sangat terbatas ini, dan justru ini menjadi semangat buat kita sekalian agar kita senantiasa belajar dan belajar. Alhamdulillah kita selalu dibersamai oleh Ustaz kita, Ustaz Somad, untuk tetap belajar dalam rangka kita memahami dan mengerti tentang cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menutup acara ini mohon bisa diberikan semangat closing statement dari Ustaz barangkali dari sekian banyak pemaparan yang luar biasa ini, mungkin
ada hikmah-hikmah yang bisa disampaikan kepada para jamaah sekalian, Ustaz. Dipersilakan, Ustaz. Closing statement, coba kita bayangkan sebetulnya umur kita sudah habis kemarin sore. Jadi bayangkan teman kita, sahabat kita yang lebih muda dari kita meninggal. Secara usia dia lebih muda, secara badan dia lebih sehat, tapi dia udah mati, udah meninggal. Maka kita anggap usia kita sebetulnya sudah berakhir hari Senin kemarin sore, begitu habis puasa sunat, Allahumma laka sumtu, minum, pusing kepala, langsung mati. Nah, jadi yang hari ini sebenarnya bonus aja. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita begitu cara kita berpikir, kita nggak sempat sakit hati dengan orang. Ya, nggak sempat kita untuk sakit hati lalu mencerita, karena waktu terlalu singkat. Karena waktu sebenarnya udah habis. Jadi sehingga waktu itu betul-betul kita manfaatkan untuk gimana ibadah, gimana kalau komunitas Hurriyat Community ini bisa membuat dekat dengan Allah, teruskan. Tapi kalau dengan bergabung dengan Hurriyat Community hanya buang-buang waktu, buat-buat dosa, lebih baik resign, lebih baik sign out. Nah, tapi saya yakin dan percaya, maksud saya biarlah komunitas ini baik, jangan sampai kehadiran kita merusaknya. Biarlah hari-hari ini baik, jangan sampai kehadiran kita merusak hari ini. Kalau begitu cara kita berpikir, maka kita akan melihat hari ini bonus. Bagi saya, hari Selasa ini adalah hari bonus bagi saya. Karena sebetulnya kemarin sore saya sudah mati. Maka ketika tadi saya bertemu dengan sahabat-sahabat di Bang Riau Kepri, saya bisa silaturahim dengan teman-teman baru. Hari ini saya bisa ketemu melalui webinar dengan Dr. Santoso MSI, dengan Hurriyat Community, maka ini adalah bonus buat saya. Bonus mengenal orang baik, bonus beramal baik, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan dan mati dalam husnul khatimah. Saya kira demikian, Ustaz. Oke, terima kasih, Ustaz. Kita ini sebenarnya sudah selesai pada masa lalu, dan hari ini adalah bonus. Oleh karena itu, mari kita gunakan bonus ini sebaik-baiknya, sehingga kita tidak merasa rugi dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT, waktu dan kesempatan. Mohon kepada Ustaz Somad ini terakhir betul nih, Ustaz. Terakhir betul untuk memimpin doa pada jamaah. Mudah-mudahan jamaah kita selalu dilanggengkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana fi maqamina hadza fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Tutupi aib cacat malu kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan ila rahimtah, yang sudah mendahului kami meninggal dunia, ampunkan, lapangkan kuburnya, curahkan rahmat kasih sayang, masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, baik untuk kami dan engkau ridha, maka tunaikan, mudahkan untuk kami ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan hidup ini baik bagi kami, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Menurut engkau hidup ini tak baik bagi kami, jadikan kematian itu membuat kami berhenti dari segala kejelekan. Jadikanlah komunitas Hurriyat Community ini sebagai pertemuan jamaah dalam kebaikan. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma. Pertemuan kami jadikan pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Berpisah kami setelah bertemu, maka perpisahan kami dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Anak-anak kami jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Wafiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan dalam hati mereka agar beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma habib ilail iman. Ya Allah, buat kami cinta kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi cinta itu, iman itu dalam hati kami. Wa karih ilailal kufra wal fusuq wal isyan. Buat kami membenci kepada perbuatan dosa, maksiat dan fasik. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya ucapkan tahniah, sukses selalu buat Hurriyat Community, tetap bermanfaat buat umat. Bagi yang belum ikut, mudah-mudahan di Pekanbaru semakin ramai, semakin banyak yang terselamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kemudian kalau ibu-ibunya baik, insya Allah bapak-bapaknya baik, insya Allah anak-anaknya juga jadi baik. Secara teori sosial, simpel sederhana, ibunya baik, bapak baik, anak-anak jadi baik, maka insya Allah masyarakat kita, Pekanbaru, Riau, baldatun thayyibatun, qarabun ghafur. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kita, kajian pekanan Hurriyat Community, yang hari ini alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Somad. Mudah-mudahan perpisahan kita karena Allah SWT, dan esok kita akan bertemu lagi karena Allah SWT. Juga kepada panitia yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara kita dari awal sampai dengan akhir, dan secara pribadi mohon maaf atas segala kekhilafan dalam saya memandu acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Abu Somad, terima kasih Ustadz Santoso yang sudah bersedia hadir menemani sahabat Hurriyat Community pada kajian kami. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini menjadi pertemuan yang dicatat oleh Allah, menambah segala amalan kita. Baik sahabat Hurriyat, ini adalah akhir dari kajian online kita bersama Ustadz Abu Somad. Sahabat Hurriyat, follow IG kami Hurriyat Community dan ikuti kajian Hurriyat berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.